Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Ibu. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya belajar kita menjadi bermanfaat dan menjadi barokah. Amin. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas atau Ibu akan membahas materi tentang bab 3 ya, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini nomor KD-nya yaitu 33 dan 34. Tujuan kalian mempelajari ini adalah untuk supaya kalian itu dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pelaksanaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara. Anak-anak, untuk hari ini ya kita itu akan membahas tentang yang tadi lembaga. Nah, sekarang kita akan mulai dengan yang A, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi nomor 1 kita akan bahas masalah suprastruktur. Suprastruktur sistem politik di Indonesia itu merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Sedangkan menurut Pramuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleksitas dan utuh. Kita lanjutkan anak-anak ya dengan yang nomor 2, yaitu infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik yang tidak normal atau tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Anak-anak, kita kembali lagi ya ke yang B, yaitu lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut NRI tahun 1945. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah ada 8. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR. Terus yang kedua ada yang disebut dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang keempat itu Presiden atau Wakil Presiden. Sedangkan yang kelima yaitu Mahkamah Agung atau MA. Yang keenam Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang ketujuh Komisi Yudisial atau KY. Dan yang terakhir yang nomor 8 adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia itu adalah diantaranya tadi ya, 1 sudah dijelaskan ada MPR. Anggota MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Terus yang kedua, anggota PR itu berjumlah sebanyak 350 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 6 kali atau 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Yang ketiga, MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tapi bukan lembaga tertinggi negara. Sedangkan tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan atau wakil presiden, hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang NI tahun
1945. Dan yang terakhir itu MPR itu juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 yaitu tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, kita yang nomor 2 ya, di dalam infrastruktur itu diantaranya ada yang disebut dengan presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Itu menurut pasal 6 ayat 1. Yang kedua, syarat menjadi presiden itu harus warga negara Indonesia. Itu diatur dalam undang-undang juga ya, sama pasal 6 ayat 2. Terus yang ketiga, kekuasaan presiden menurut Undang-Undang RI tahun 1945 itu diantaranya tugas presiden itu ya, kuasanya yaitu membuat undang-undang bersama DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi. Dan yang keempat, menyatakan perang. Terus yang kelima, menyatakan keadaan bahaya. Yang keenam, mengangkat dan menerima duta dan konsul. Yang ketujuh, memberi gerasi dan rehabilitasi. Yang kedelapan, memberi amnesti. 9, memberi gelar atau tanda jasa. Yang 10, membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden. Terus yang ke-11 ada 12 ya. Yang ke-11 itu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Sedangkan yang terakhir itu yang nomor 12 mengajukan RUU APBN. Itu menurut pasal 23. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya ya. Setelah mungkin kalian tadi mempelajari atau melihat video yang ibu tadi tayangkan, ada tugas untuk kalian ya. Di antaranya yaitu setelah kalian melihat video ibu, menurut pendapat kalian apakah lembaga negara di Indonesia itu sudah berfungsi sesuai harapannya atau belum ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tugas yang kedua, coba kalian tuliskan tugas-tugas tadi kan sudah ibu sebutkan ya, yang MPR dengan presiden. Nah, berarti tinggal 6 lagi ya, yaitu sebutkan oleh kalian atau tuliskan tugas dari DPR, DPK, MA, MK, KY, dan DPD. Sisa yang tadi ya kan ada 8 infrastruktur itu. Nah, kalian tinggal menyebutkan tugasnya atau menuliskan tugas-tugas dari yang 6 tadi. Kan yang 2 udah ya, yang sama ibu, MPR sama presiden. Nah, itu tugasnya 2 ya. Jadi yang pertama pendapat kalian, dan yang kedua tugas dari DPR, BPK, MA, MK, KY, dan DPD. Nah, waktunya sudah habis untuk materi hari ini. Mungkin ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya ya dikirim ke email ibu. Untuk materi hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.